MG Listener, Anda masih di Intimate Sharing Session yang saat ini bersama saya, Iswahyudi Rahmanto. Dan di segmen utama Intimate Sharing Session malam ini, kita akan berbincang dengan sosok yang paling siaga memperhatikan kejadian pasca vaksin. Kita langsung sapa Profesor Hindra Irawan Satari atau biasa disapa Profesor Hinki, Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI. Selamat malam Prof, apa kabar Prof? Malam Pak Yudi, Iya. alhamdulillah. Prof, mulai besok kan pemerintah akan menggelar vaksinasi ketiga atau vaksin booster secara gratis. Iya. Kalau jadi catatan kasus di beberapa negara versi KIPI, vaksin booster itu seperti apa ya Prof? Ya. Jadi tentunya sampai keputusan dikeluarkan vaksin-vaksin yang akan dipilih sebagai booster itu dikaji dahulu oleh Badan POM, oleh ITAGI, ya, oleh Komnas KIPI, data-data yang mereka laporkan, sewaktu mereka melaporkan, produsen rancang uji klinis pada vaksin-vaksin tersebut. Dari uji klinis itu mereka laporkan bagaimana keamanannya, apa kejadian ikutan pasca imunisasinya, berapa lama setelah divaksin, kemudian berapa lama daya lindung. Kita pelajari tuh setelah dari Badan POM merasa yakin dan bukti-buktinya kita anggap valid, baru keluarlah emergency use authorization-nya. Kemudian dikaji oleh ITAGI, ITAGI mempelajari lagi, nah ini berapa kali dosisnya, apa separoh, apa full dose, cukup sekali. Nah, kemudian diserahkan ke Menkes. Menkes melihat berapa orang yang membutuhkan, biayanya ada atau enggak. Oh iya, gratis. Nah, kelihatannya pemerintah biayanya tersedia. Yang mau disuntik sekitar 20 juta orang. Cari perusahaan yang memproduksi, sanggup, barulah besok kita. Tapi ya nggak bisa sekaligus bertahap ya. Iya betul. Yang vaksinasi dasar juga berbeda-beda, mulainya vaksin yang tersedia juga berbeda-beda. Iya betul. Jadi semua kita lakukan sama aja kayak dulu. Ya waktu awal juga kan gitu. Yang nakes dulu, yang dewasa dulu, kemudian lansia, baru ke remaja, akhirnya ke anak. Ini pun demikian. Nanti kita bertahap secara berdasarkan burden of disease, berdasarkan besarnya masalah di masyarakat. Siapa yang rentan, maka lansia yang rentan, lansia duluan. Orang-orang yang kekebalannya rendah, itu yang duluan. Kalau yang kesehatan yang kemarin belum lengkap, itu yang duluan. Vaksin apa yang tersedia, yang bisa kita beli. Kadang ada negara yang punya duit, vaksinnya nggak ada loh. Atau bahkan ada negara yang nggak punya duit buat beli vaksin, tergantung dari orang lain. Alhamdulillah negara kita sih duitnya ada, cash kirim. Mungkin ada juga. Gratiskan. Jadi alhamdulillah. Mulai insya Allah ya di sini kita besok mulai. Dan kalau sudah begini, Prof Hinki merekomendasikan jangan tunda-tunda, segera vaksin karena sudah gratis, sudah disediakan ya Prof ya? Betul, kan kita lihat nih, waktu bulan Juli habis lebaran, orang di UGD banyak yang tolak-tolak, ngantri, oksigen ngantri, masuk ICU ngantri, cari tempat susah, kuburan sirine meraung-raung, mobil jenazah antri. Betul sekali. Dan sekarang cakupan imunisasi udah berapa? Keadaan lain. Dan kita agak ironis ketika mendengar atau membaca ada beberapa wilayah yang ditemukan ribuan vaksin akhirnya kadaluarsa dan tidak digunakan. Jadi kita agak ironis ya Prof ya, izin. Itu uang dari pajak yang kita bayar. Bukan punya siapa-siapa. Karena banyak yang memerlukan, banyak yang membutuhkan. Kalau memang tidak mau, betul. Sayang sekali mubazir. Betul. Allah
pasti melindungi umatnya yang berikhtiar. Saya yakin Betul. Allah itu sayang pada umatnya kan Betul. makhluk. Dan yang ada hidup pemerintah di sini Indonesia ini. ikuti anjurannya. Nanti urusan yang lain Betul. sudah ada yang atur itu ya Prof ya. Tadi Nah, kan saya sudah sampaikan kita selalu mengambil betul. kebijakan dengan sebaik-baiknya. Betul, betul. Banyak aspek yang Karena diperlukan. banyak negara yang akhirnya butuh tapi tidak dapat vaksin ya Prof ya. Punya Betul. duit belum tentu bisa dapat vaksin. Betul. Walaupun kaya punya uang belum tentu bisa dapat vaksin. Belum tentu bisa dapat vaksin. Betul. Ya. Nah, Prof, sekarang ini kan jelang besok yang bisa dibilang ada vaksin booster gratis. Ini ada 5 merek vaksin yang mendapat IWA dari BPOM bahwa ada Sinovac, kemudian ada Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zivivac. Apa saja sih potensi KIPI dari kelima vaksin ini, Prof? Izin. Saya sampaikan ya dari dahulu bahwa kejadian hiperpatologisasi yang terjadi itu adalah reaksi dari tubuh karena ada benda asing dimasukkan. Ada vaksin yang dimasukkan untuk si tubuh tereaksi membentuk kekebalan. Itu proses biokimia dan itu ada gejalanya, yaitu gejala di tempat suntikan atau gejala lokal, gejala umum, demam, sakit kepala, nyeri otot, lemes, ya, tahan nafsu makan, atau reaksi yang berat pada orang-orang yang rentan. Nah, itu ada proporsinya. Itu berdasarkan laporan-laporan pada waktu uji klinis dan laporan-laporan dari beberapa negara, dari WHO. Nah, proporsinya itu rendah, karena itu vaksin itu diizinkan untuk beredar di Indonesia. Jadi gejalanya mungkin terjadi gejala lokal, suntikan, bengkak, merah, gatal, keras, pentel, gejala yang menyeluruh, gejala umum, gejala sistemik, demam, pusing, nyeri otot, nyeri sendi, mual, muntah, lemes, ngantuk. Nah, itu bisa terjadi, namun nggak 100%. Ya, hanya dari 20%, ada 30%, ada 50%. Namun itu biasanya tingkatnya ringan dan berlangsungnya singkat 1-2 hari. Jadi kadang tanpa pengobatan hilang sendiri, kadang perlu pengobatan, namun biasanya dalam jangka waktu singkat masih hilang. Nah, Prof. Inggi, kalau misalkan saya pada 2 vaksin sebelumnya adalah menggunakan Sinovac, apakah pada vaksin booster ini ada rekomendasi misalkan boleh menggunakan vaksin lain selain Sinovac, misalkan Pfizer, AstraZeneca atau Moderna, atau ada memang misalkan kalau kita vaksin 1-2-nya Moderna atau AstraZeneca, boosternya juga menggunakan hal yang sama atau seperti apa, Prof? Izin. Jadi sebetulnya lazimnya nih ya, umumnya tentunya produsen itu membuat vaksin yang satu seri produk dia dong. Ya, katakanlah Sinovac 2 kali, terus ntar diulang pakai Sinovac lagi. Ya kan? Moderna, ntar diulang pakai Moderna lagi. Pfizer, ntar diulang pakai Pfizer lagi. Namun sekarang bukan keadaan yang reguler, bukan keadaan yang umum, bukan keadaan yang biasa. Sekarang keadaannya luar biasa. Yang sakit, yang membutuhkan demikian banyaknya, produsen ketersediaan vaksin terbatas. Karena itu terjadi keadaan orang udah harus divaksin, vaksinnya belum tersedia sambungannya. Maka adalah penelitian-penelitian di beberapa tempat di dunia, beberapa pusat penelitian, ya, perguruan tinggi mengadakan menguji basicnya pakai vaksin A, kemudian ulangannya pakai vaksin B. Kalau istilah vaksinologi itu tadinya Sinovac terus diulang sama Sinovac itu homolog. Nah, kalau udah terbatas jadi kepaksa heterolog. Katakanlah Sinovac terus dikasih Moderna kayak nakas kemarin. Nah itu karena ada keadaan pandemi ini, jadi dibuatlah penelitian-penelitian, diamati, ternyata bisa juga. Sinovac diulangnya Moderna, ya kan? Tadinya Pfizer diulangnya AstraZeneca, dan lain sebagainya. Nah, jadi ternyata baik dia homolog ataupun heterolog, itu memberi perlindungan terhadap COVID ini. Jadi kita, si Badan POM, sama para ahli, dengan Komnas, dengan Komli, COVID ahli, mempelajari nih data-data dari pusat penelitian, dari perguruan tinggi, dari lembaga riset.
vaksin ini bisa pasangannya dengan ini. Betul. Pasangan ini dengan pasangan yang itu. Yang satu bisa full dose, yang satu bisa half dose. Sinovac dengan Sinovac, ya. Yang rekomendasi kemarin BPOM, ya, betul. Hasil dari kajian tersebut, itulah yang kemarin atau tadi diumumkan. Kayaknya nanti di lapangan, di lapangan juga kita nggak bisa milih. Kan vaksin juga terbatas. Ya, betul. Dulu kita basicnya ini, sekarang ketiga ini. Cocok nggak dengan hasil penelitian? Apa enggak? Apa daya lindung ada? Ya udah. Ini yang terbaik bagi kita. Betul. Nah, Prof, kalau misalkan sekarang kita sudah 2 kali vaksin, sampai di bulan keberapa kita harus segera booster? Karena takutnya ketika besok tanggal 14 karena ketidakpahaman banyak orang, ketika dibuka vaksin booster, orang-orang yang sebenarnya masih bisa bertahan itu buru-buru untuk melakukan vaksin. Intinya kita kan berharap juga bahwa vaksin booster ini memang seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, dikhususkan buat orang-orang yang memang harusnya di booster seperti manula, kemudian orang-orang yang memang punya risiko tinggi. Seperti apa, Prof? Kalau misalkan dalam rentan waktu orang yang sudah divaksin? Jadi tadi kan saya sudah bilang ya, pusat-pusat penelitian, lembaga-lembaga riset itu semua nyoba-nyoba. Nah, kelihatannya dari data-data menunjukkan setelah 6 bulan vaksinasi dasar, ya, Sinovac 2 kali, Moderna 2 kali, AstraZeneca 2 kali, 6 bulan kemudian itu daya tahan tubuhnya sudah menurun. Nah, saat waktu menurun itulah waktu yang paling tepat untuk booster, untuk menguatkan kembali, untuk meningkatkan kembali dengan pesat si antibodi itu. Jadi, kita lihat kalau kita divaksin bulan April, kira-kira itu bulan 10 nanti kita divaksin. Nah, pas timingnya tepat, diberikan yang tepat, maka kadar antibodi akan meningkat kembali. Cuma tuh meningkatnya berapa lama tuh kita belum tahu. Itu baru kita tahu itu sebulan setelah itu kita ambil itu masih tinggi. Nah, pengamatan 6 bulan lagi kita lihat ntar masih tinggi atau enggak. Masih tinggi. 6 bulan kemudian setahun udah itu baru kita ulang. Nah, demikian kira-kira gini. Jadi kalau kita sekarang lihat ini secara praktisnya 6 bulan setelah vaksinasi dasar terakhir baru itu eligible, layak untuk di booster. Lama daya lindung booster yang ketahuan yang dari data-data penelitian 1 bulan setelah booster. Setelah itu kita lihat nanti gimana para peneliti itu melaporkan hasil lama daya lindung vaksin booster ini. Kalau misalkan kita, maksudnya saya misalkan menggunakan Sinovac, kemudian booster menggunakan vaksin lain, ada kemudian ada misalkan sifat-sifat yang mungkin ada efek lah, misalkan lebih panas atau seperti apa. Itu seperti apa sebenarnya reaksi ini, wajarkah atau segera melapor ke siapa atau kayak gimana, Prof? Jadi dari laporan-laporan uji-uji klinik, dari laporan yang masuk ke Komnas, mau vaksinasi dasar, mau vaksinasi basic, sama gejala kipinya. Jadi kalau ada yang pernah di Sinovac pegal, ya, ntar kalau di Sinovac booster mungkin pegal juga gitu ya. Kalau ada yang di Moderna kemarin demam waktu vaksinasi dasar, sekarang kalau booster demam juga gitu. Tapi nggak selalu, nggak pasti, ya, nggak mesti, ya. Tapi kira-kira bayangannya demikian. Ya kayak kita aja lah, kita makan durian kan kita nggak tahu. Kita makan durian apa yang bahan terjadi. Duriannya juga macam-macam. Betul. Ada durian yang menyengat, ada durian yang biasa aja, ada yang pahit, ada yang manis, ada yang gurih. Saya kira gitu lah. Betul. Nah, karena saya penasaran, Dok, Prof, karena sempat ada informasi bahwa kipinya Moderna ini lebih parah dari Sinovac. Itu misalkan kalau saya besok vaksin booster karena sebelumnya vaksin 1-2-nya dengan Sinovac, tiba-tiba Moderna ini kayaknya kok lebih parah. Itu jadi panik. Itu memang ada beberapa vaksin yang memang efeknya agak lumayan mengkhawatirkan. Kalau versi yang kita sudah menggunakan vaksin Sinovac kan biasanya cuman nggak ada panas. Kalau menurut saya ya, karena saya pernah vaksin itu nggak ada efeknya sama sekali, cuman kayak lemes saja. Gimana, Prof? Ya, betul. Jadi kan tadi saya bilang ini kejadian kita vaksinasi ini gara-gara reaksi tubuh terhadap sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Kepekaannya berbeda-beda, ya kan? Ada yang tegar, ya.
udah disuntik meskipun nyeri, tapi kalau saya kerja hilang tuh rasa nyeri. Tapi ada yang, aduh gue nyeri, gue mesti tidur dulu. Ya nggak apa-apa tidur, bangun tidur, seger. Gue harus minum obat dulu nih. Habis minum obat baru gue enakan. Silakan. Jadi memang betul berbeda-beda. Dan kalau soal berat, ringan, sedang itu kan subjektif ya. Iya, betul. Ada yang melo, ada yang tegar, ada yang kengeng, ada yang dicadain. Ada yang panik berlebihan ya Prof ya. Ada yang memang sedih, Iya. ada yang memaki-maki. Iya. Itu memang wajar, memang terjadi. Nah, kalau dari temuan Komnas KIPI sendiri, efek yang bisa dibilang cukup mengkhawatirkan itu seperti apa, Prof? Maksudnya ini kan buat mengedukasi bahwa ya misalkan mungkin Anda panas sampai 2 hari itu wajar atau seperti apa, Prof? Izin. Ya. Jadi sebetulnya saya sampaikan tadi bahwa sebagian besar bersifat ringan. Jadi artinya dengan istirahat, dengan obat, dengan tidur, 1-2 hari menghilang. Namun kalau misalnya melanjut, justru biasanya bukan disebabkan oleh vaksin. Oke. Jadi siapa yang bisa menentukan ini terkait vaksin atau enggak? Ya dokter. Dapat berobat ya. Tapi saya tidak menyebutkan bahwa tunggu dulu sampai berat terus berobat ya. Enggak. Bahwa gejala apapun yang dirasakan, saya sih anjurin untuk tetap berobat. Pasienkes, ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit, ke siapapun, untuk memastikan bahwa ini kalau terkait vaksin biasanya 1-2 hari beres. Tapi kalau misalnya jangan-jangan ada yang lain ya, diabetes, hipertensi, jantung, stroke, lain-lain bisa muncul bersamaan. Sekarang kan kalau orang sakit berat, semua ada riwayat vaksinasinya. Orang udah 250 juta orang divaksin. Mau cari di kota manapun ini divaksinasi sebulan yang lalu. Oh ini sakit jantung divaksinasi seminggu yang lalu. Emang begitu orang 250 juta orang divaksin. Bahkan satu perawat bisa 1000 orang disuntik per hari. Iya, jadi memang kita harus dengan hati-hati ya. Bukan ini terkait atau dengan vaksin. Namun saya sebutkan juga, saya sampaikan segera berobat. Karena kalau berobat, diobatin, gejalanya menghilang dan tidak berakibat fatal. Yang terjadi terlambat, berobat ke orang pinter, menunda, nggak minum obat. Ada yang terjadi itu. Oh gitu. Prof, saya sempat ditegur oleh teman ketika saya usai vaksin, saya masih beraktivitas. Katanya ketika selesai vaksin, maksudnya saya disarankan untuk berdiam di rumah dan bisa dibilang baru 1-2 hari baru kemudian bisa beraktivitas. Itu apakah benar demikian atau seperti apa, Prof? Jadi ini vaksinasi kan bukan barang baru ya. Yap. Vaksinasi ini yang nemuin Dr. Edward Jenner abad ke-18, udah 200 yang lalu. Terus waktu kita kecil juga udah divaksinasi DPT, udah divaksinasi hepatitis ya kan. Jadi sekarang cuman ini virusnya baru, jadi vaksinnya nggak baru. Jadi nggak perlu upacara khusus atau nggak perlu kontemplasi khusus, nggak usah. Ya, jangan terlalu berlebihan juga ya di rumah 2 hari ya. Tidak perlu berlebihan, tapi tetap harus jaga ini ya, jangan sampai juga kayak terlalu berkeliaran. Lakukan kegiatan seperti sehari-hari aja. Oh, siap. Kita mau ke kantor harus sarapan nasi goreng dulu. Sarapan. Oke. Kalau mau ke sarapan biasanya minum konflik, ya konflik dulu. Kalau mau sarapan pisang, ya pisang dulu. Habis itu mau kerja, pusing ya pulang. Jadi nggak usah terus harus khusus gitu ya. Tapi kalau misalnya biasa habis sehari-hari pagi jalan 3 kilo, ya habis vaksin boleh jalan 3 kilo, tapi jangan habis vaksin terus lari maraton 7 kilo, ya jangan. Iya. Dan vaksin kan juga bukan hal baru buat kita karena kita sudah berapa kali divaksin sebagai ketika dari kecil bisa dibilang kayak gitu, ada polio, cacar. Betul. Jangan terlalu berlebihan ya, Prof ya. Siap. Prof Hinggi masih bersama saya, Prof. Siap. Masih. Nah, Prof, sekarang kan ada informasi banyak orang tua menghendaki PTM, tapi tidak
mendorong anaknya untuk melakukan vaksinasi karena ada beberapa informasi-informasi terkait vaksin. Nah, kalau menurut dari catatan Komnas KIPI sendiri, seperti apa sih beberapa informasi terkait kasus kematian akibat vaksinasi COVID-19 ini, Prof? Ya, jadi anak itu kalau tadi kan saya sampaikan ya bahwa suatu penyakit itu kalau dia menimbulkan masalah dipikirkan untuk cara mengatasinya mendesain vaksin. Jadi vaksin didesain berdasarkan burden of disease-nya. Nah, burden of disease-nya itu terus dilihat kelompok umurnya. Nah, kelompok umurnya ya kemarin kita lihat yang lansia karena punya banyak komorbid, prognosisnya lebih buruk. Proporsi yang terbesar adalah dewasa, muda, aktif ya. Anak proporsinya kecil, angka kematiannya dosisnya juga kecil. Ya. Nah, demikian. Jadi pada COVID itu anak itu memang proporsinya kecil, ya pasti menjadi perdebatan kenapa nih anak ini proporsinya kecil. Terus juga angka kematiannya juga kecil, ya, dan kebanyakan yang tidak tertolong karena ada komorbid juga. Kita berbeda, komorbid anak sama komorbid dewasa beda. Kalau dewasa kan diabetes, hipertensi, jantung, kolesterol. Kalau anak kan kelainan jantung bawaan, kelainan paru, diabetes juga bisa, ya, kelainan-kelainan bawaan. Nah, jadi dari situ kelihatanlah jadi vaksinasi juga bertahap kan. Dari yang membutuhkan dulu sampai akhirnya pada anak. Nah, jadi anak itu memang memang proporsinya paling kecil, angka kematiannya kecil. Cuman kalau karena proporsi kan, kalau si dewasa jumlahnya secara absolut bertambah, tentu yang proporsi kecil pun jadi angkanya jadi kelihatannya tambah. Ya kan? Nah, terus bagaimana dengan kejadian di Kabupaten Bekasi? Nah, kan pada anak ini kita udah mulai sama kakak-kakak yang 12 tahun, 17 tahun ya. 12 sampai 17 tahun kita udah vaksin duluan kan. Jadi ada laporan-laporan yang masuk ke Komnas ya. Kalau kami perhatikan, KIPI-nya itu sama dewasa, namun proporsinya lebih rendah. Ya, tapi sama berlangsung singkat, 1-2 hari, menghilang sendiri atau dengan pengobatan. Nah, yang 6-11 tahun lebih sedikit lagi laporan yang masuk. Ya, tapi ya gejalanya ya sama kakak, gejalanya sama dewasa. Cuman dewasa proporsinya lebih besar, si kakak proporsinya lebih rendah dari dewasa, si adik-adik ini proporsinya lebih rendah lagi dan gejalanya juga, tapi sama kakak dan sama-sama dewasa gitu. Tapi sifatnya ringan, singkat dan hilang dalam 1-2 hari. Nah, Prof, terkait hal-hal yang bisa dibilang mengkhawatirkan orang tua, sebenarnya apa yang harus diperhatikan oleh orang tua ketika anaknya akan melakukan vaksinasi? Ya, sebetulnya yang tadi saya katakan, anak-anak kan ini di SD ini, anak-anak yang 6-11 tahun tuh udah divaksinasi DPT di sekolah, divaksinasi MR di sekolah, ada yang vaksinasi HPV di sekolah. Jadi sebetulnya vaksinasi di sekolah itu bukan hal yang baru ya, dan itu sudah berlangsung puluhan tahun. Jadi sebetulnya sampai diambil keputusan untuk memberikan vaksinasi kepada anak, divaksinasinya di sekolah, itu kan sudah dipertimbangkan dengan matang, ya, sudah dikaji. Oh, ini gejala yang mungkin timbul ini, tentunya jadi kalau gejala ini timbul, kita bisa lakukan di sekolah, timnya sudah disiapkan, jalur rujukan disediakan, tempat pertolongan pertama disediakan, kit-kit yang dibutuhkan untuk menangani pertolongan pertama sudah disediakan, petugasnya sudah dilatih, rumah sakit tempat rujukan juga sudah disiapkan, jalur rujukan sudah disiapkan. Jadi semua sebetulnya telah dipersiapkan dengan seksama ya untuk vaksinasi ini, karena juga bukan barang baru. Ini vaksinasi ini oleh Puskesmas ya, udah dilakukan ya. Saya itu di Puskesmas tahun 1981, jadi 19 itu 41 tahun yang lalu ya, udah kita melakukan vaksinasi di sekolah tuh sampai sekarang. Jadi sebetulnya program imunisasi di sekolah tuh rutin dilaksanakan. Jadi
tentu saja karena dianggap aman, ya, dianggap juga sudah rutin. Jadi saya kira saya sampaikan kepada para orang tua vaksin ini aman untuk anak-anak sekolah, ya, dan lebih aman teman-teman anak kita pada divaksin semua dibandingkan kita berteman satu ruangan dengan anak yang nggak divaksin. Nah, jadi lebih banyak yang sadar untuk divaksin, ya aman anak kita. Bukan menjamin 100% ya, tapi vaksinasi itu salah satu ikhtiar kan, yang pokoknya 3M sama 3T. Dan kebetulan kalau kita divaksinasi itu tujuannya menurunkan risiko penularan. Ya, ya. Jadi kalau anak kita sekolah, teman-temannya pada divaksin, anak kita untuk tertularnya risikonya rendah. Kan itu yang buat kita jadi aman mengizinkan anak kita sekolah kan. Tapi kalau anak kita ke sekolah, anak-anak yang lain nggak divaksinasi, aduh, anak kita masih bisa tertular nih meskipun udah divaksin kan. Jaraknya terlalu dekat, paparannya terlalu lama, ventilasinya buruk, nggak pernah cuci tangan, nggak pada pakai masker, pada gerombol-gerombol. Anak-anak bisa-bisa malah tuker-tukeran masker ya, Prof ya. Nah, kita khawatir kan, apalagi anak SMA, pulang sekolah nongkrong dulu dia, ngerokok lagi. Aduh, buka masker, waduh. Iya. Nah, Prof Higi, kalau masukan sendiri mungkin ada saran juga buat nakes karena kan biasanya nakes dalam proses vaksinasi ini kan jumlah yang disuntik juga nggak sedikit. Kadang ada yang bilang sampai 400-500 orang per hari dan itu kan cukup melelahkan. Mungkin ada masukan sendiri dari Prof Higi buat para tenaga kesehatan kita yang akan melakukan nakes besok. Ya. Memang kita itu kan dahsyat sekali ya. Kita udah menyuntik itu 250 juta dosis ya kita berikan ya. Si Pfizer, si vaksin Sinovac itu udah disuntikan di negara kita itu sekitar lebih dari 100 juta dosis. Pfizer, Moderna, AstraZeneca itu sekitar 30 juta dosis. Terus memang sasarannya kan begitu dahsyat ya. Sasaran anak-anak 6-11 tahun itu 26,5 juta. Terus sasaran buat lansia itu puluhan juta. Jadi memang dibutuhkan tenaga kesehatan yang jumlahnya juga luar biasa. Maka kita kerahkan Polri, kita kerahkan ABRI, kita kerahkan tenaga kesehatan swasta. Ya, memang tetap itu rasionya juga masih terbatas ya. Memang ketahanan fisik manusia memang terbatas. Sebetulnya di Juknis itu sudah ada ya berapa orang satu vaksinator dapat melakukan vaksinasi. Karena kalau lebih dari situ memang sudah awareness-nya mungkin ya kewaspadaannya sudah menurun ya, memang manusia wajar lah, nggak mungkin alert terus ya, bisa lalai, bisa lengah, bisa lupa, bisa terlewat ya. Jadi memang harus artinya buat nakes yang memang bersemangat untuk memvaksinasi dengan tujuan baik, kalau memang sudah merasa lelah mendingan istirahat dulu ya Prof ya, supaya lebih manusiawi. Bukan jangan berarti keinginan baik itu kalau terlalu dipaksakan nantinya malah jadi nggak bagus buat nakesnya sendiri ya Prof ya. Itu terjadi. Iya, padahal niatnya nggak ada keinginan buat melakukan hal-hal yang bisa dibilang muncul ya mungkin kecapean atau kayak gimana, tapi karena memang keinginan untuk lebih lebih membantu yang kadang-kadang membuat kelelahan itu dipaksakan malah jadi kurang bagus ya Prof ya, izin. Betul, ingin melakukan yang terbaik, namun fisik kita terbatas, kita manusia bukan mobil. Benar. Mau tarik malam di terus dia betul. Sekali isi bensin kita udah sebelum diisi bensin harus istirahat dulu, setelah isi bensin harus istirahat dulu. Prof Hindra paham lah kalau urusan kayak gitu, pasti karena juga sering ya menghadapi momentum-momentum seperti itu. Nah, Prof, izin Prof, kalau misalkan terkait komorbid pada anak, Prof, apa sih komorbid yang memang harus jadi perhatian buat orang tua bila anaknya punya komorbid apa, lebih baik berkonsultasi dulu ke dokter anak baru kemudian melakukan vaksinasi atau seperti apa Prof? Dan komorbid seperti apa Prof? Ya. Yang saya sampaikan bahwasanya kontraindikasi buat vaksin COVID itu hanya 2. Yang nomor 1 alergi terhadap komponen vaksin.
bukan alergi udang, bukan alergi sulfa ya, atau alergi penisilin, tapi kalau alergi terhadap komponen vaksin. Kan kita nggak bakal tahu sebelum divaksin dulu kan. Nah itu nomor satu. Yang nomor dua kalau defisiensi imun. Yang kedua defisiensi imun. Defisiensi imun tuh ya sakit-sakitan terus dari kecil. Nah itu kita mesti curiga ini gara-gara kekebalan imunnya si anak ini memang ada defek ya, ada kelainan. Nah itu mungkin tidak akan optimal, tidak berbahaya sebetulnya. Tapi efek perlindungannya nggak bakal didapat karena sistem imunnya nggak normal. Lalu yang lain-lain, yang komorbid itu bukan kontraindikasi, bukan gara-gara diabetes disuntik terus diabetesnya kambuh gitu ya. Ada kelainan jantung bawaan, kalau disuntik terus jantungnya jadi gagal gitu. Tapi kalau anak-anak dengan komorbid itu pasti harusnya berobat secara teratur, kontrol teratur ke dokter. Ada yang harus dengan obat, harus tanpa obat. Kalau memang kita ke dokter tiap bulan, minum obat teratur, dalam keadaan stabil, ya segera divaksinasi. Kalau kita punya penyakit asma, itu udah lama nggak kontrol, ya kontrol aja dulu. Begitu bentuk usahanya vaksin. Ya, kadang ada sekolah minta surat, kadang enggak. Tapi menurut saya yang penting kesadaran dari orang tua. Sadarlah, ini udah lama nih anak saya belum kontrol. Silakan kontrol, bukan kontraindikasi, namun untuk memastikan anak kita dalam keadaan stabil. Stabil itu bisa tanpa obat, stabil itu bisa dengan obat. Jadi lagi minum obat, tapi keadaan jantung stabil misalnya, asma minum obat, tapi enggak dalam serangan, silakan divaksin. Jadi secara umum kontraindikasi mutlak yang nggak ada, namun kalau memang ada riwayat penyakit yang berat, silahkan kontrol dulu, ya sekali meluangkan waktu 1 jam, kemudian saya kira segera divaksinasi, lebih cepat lebih baik. Nah, Prof. Gigi, kalau misalkan rekomendasi dari Komnas KIPI sendiri buat fasilitator vaksinasi anak ini seperti apa, Prof? Jadi memang ini berbeda lagi sama dewasa ya. Kalau anak itu kita harus jujur. Jadi sebetulnya yang kita harapkan tuh orang tua memberitahu secara jujur dengan golongan umur pada anak sebelum datang dan di sini diberitahu anaknya ngerti nggak bahwa sekarang ada COVID, anaknya ngerti nggak lagi pandemi, anak ini ngerti nggak pencegahan. Kalau sudah paham, jelaskan prosedurnya, bakal ke sekolah, ada meja 0, meja 1, meja 2, kemudian disuntik, ada pegel, nunggu dulu 30 menit, baru kita pulang. Boleh kita kasih udah itu kita ke toko buku beli buku, kita ke kebun binatang di depan misalnya kan. Jadi itu komunikasi itu sehingga pada waktu datang di tempat penyuntikan tidak tegang. Yang nyuntik juga bersikap ramah, empati, terbuka. Ya suasana jangan seperti suasana kayak di ruangan yang mau ujian. Yang tegang jadi ya, Prof. Tapi upayakan dengan sesantai mungkin kali ini memang proses santai kok. Bukan pengobatan ini. Dibuat santai, menyenangkan juga buat anak, tidak jadi trauma tersendiri ya, Prof ya. Jadi buat kenangan yang indah. Kenangan indah. Betul. Jadi saya mau dihukum. Dan juga harus diingatkan ketika vaksin, mungkin juga diingatkan bahwa karena vaksin kan bukan satu-satunya pencegahan COVID, yaitu perilaku hidup sehat, pencuci tangan mungkin ya, Prof ya. Betul. Jadi kan sebetulnya kita harus biasakan tuh antri, buat perjanjian, kan? Harusnya 1 jam itu katakanlah 30 anak, itu kan itu mesti datang on time supaya tidak numpuk, ya kan? Kalau udah datang pada ngantri, jaga jarak, betul. Itu kan proses pendidikan. Kita mesti mendidik anak-anak kita supaya jadi orang tua yang tangguh di masa depan. Mereka calon-calon pemimpin, mereka harus tahu cara pencegahan, mereka harus tahu cara antri, mereka harus tahu bergantian. Itu kan pendidikan. Siap. Prof, menarik sekali masukan dari Prof. Gigi terkait
vaksinasi untuk anak, juga jelang besok kita akan melakukan vaksinasi booster yang memang harus ada beberapa tahapan atau pemahaman kepada masyarakat bahwa vaksin booster itu juga ada jatahnya dan jangan terlalu memburu terlalu terburu-buru untuk melakukan booster ya Prof ya, kalau misalkan belum 6 bulan. Bisa dibilang kayak gitu ya Prof ya. Dan Prof Hinggi masih bersama saya Prof. Ya, Prof, Mas Yudi. banyak pendengar dari MG Radio ingin mengenal lebih jauh siapa Prof Hinggi. Izin nih Prof. Prof, boleh bisa menceritakan kepada saya seperti apa sih dulu kenapa tiba-tiba Prof Hinggi berkeinginan untuk menjadi seorang dokter dan pilihannya adalah dokter anak. Boleh diceritakan Prof? Jadi waktu saya lulus SMA itu sebetulnya orang tua saya tuh yang pengen jadi dokter. Oh, keinginan orang tua kemudian Prof Hinggi jadi masuk MK aja gitu, jadi dokter. Terus habis di fakultas barulah tahu bahwa setelah jadi dokter itu zaman saya lulus tahun 81, semua dokter itu harus ke daerah. itu tahun berapa tuh Prof? Boleh izin? Boleh tahu. Saya lulus tahun 81. 81 itu masuk ke kedokteran UI, kemudian Saya 1981 tuh lulus jadi dokter di Unpad Bandung. oke di Unpad Bandung, kemudian jadi dokter umum berapa lama tuh Prof? Terus jadi dokter kalau waktu zaman saya mah 7 tahun. 7 tahun Prof. Tapi kan kalau cerita-cerita dokter ketika jadi dokter umum itu jadi apa ya? Jadi sesuatu yang bisa dibilang motivasi untuk menjadi meningkatkan diri. Itu seperti apa tuh Prof ceritanya ketika dokter umum itu Prof? Penugasan di mana? Jadi udah jadi dokter, yang saya tahu cuman harus kerja di daerah, jadi di puskesmas. Saya waktu itu di puskesmas di Kabupaten Bandung. Ya. Di puskesmas di Kabupaten Bandung 5 tahun tuh ya. Bandung atau Badung? Di Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Badung, Bali. Di Balai, bukan di Balai Endah itu yang banjir kemarin itu. Di Bandung. Jadi, ya. Dari zaman saya di puskesmas sampai hari ini di Balai Endah masih banjir. Tapi masih dekat kota berarti ya Prof ya. Kalau biasanya kan dokter umum pada saat itu ditempatkannya di Kalimantan atau maksudnya di daerah-daerah terpencil. Prof termasuk yang beruntung. Nah, disitulah saya mulai tertarik tentang imunisasi. Imunisasi terkait. Terus jadi juru imunisasi saya di puskesmas dan juru imunisasi teladan. Kemudian puskesmas saya mendapat penghargaan gerakan hidup sehat waktu itu GHS di Jawa Barat. Gencar-gencarnya vaksinasi polio kalau nggak salah ya Prof ya? Waktu itu ya vaksinasi digabung sama dulu BKKBN kan dengan keluarga berencana ya dengan puskesmas keliling. Waktu itu kita melakukan 13 usaha kesehatan pokoknya bersama kader-kader ya, bersama ibu-ibu PKK zaman saya itu ya, dulu bersama Dan Ramil dan Kapolsek itu dulu saya menikmati betul lah di puskesmas itu ya. Tapi disitulah saya mulai lihat ada anak-anak, ada bayi, ada imunisasi, ada sanitasi ya. Jadi waktu itu akhirnya saya meneruskan spesialisasi anak dari puskesmas itu. Pada waktu spesialisasi anak saya mendaftar ke UI. Waktu di UI saya diterima menjalani pendidikan spesialis anak hampir 4 tahun Jakarta. Nah, setelah jadi spesialis anak, saya ditawari untuk menjadi staf pengajar, jadi dosen. Di UI? Betul, waktu di dosen di UI itu saya ditawarin untuk infeksi dan pediatri tropis. Dan infeksi dan pediatri tropis ya hubungannya sama imunisasi juga sih.
Ya kan? Jadi Gayung bersambut, bisa dibilang dulunya suka imunisasi, kemudian sekarang juga fokus ke imunisasi. Lalu berubah lagi ke peraturan. Oke. Setelah saya selesai spesialisasi harus ke daerah lagi. Oke. Karena saya Halo, Prof. Sepertinya hubungan kita dengan Prof. Hingki agak terputus, namun buat pendengar MG Radio, bahwa besok kita akan melakukan vaksinasi booster. Dan seperti tadi informasi dari Prof. Hingki, bahwa ketika kita melakukan vaksinasi kita harus mempersiapkan diri. Kemudian juga tadi catatan saya adalah kita tidak harus panik. Jadi Anda yang belum 6 bulan dari vaksin kedua tidak harus atau tidak wajib melakukan vaksin booster. Dan jadi vaksin itu diharuskan buat mereka yang bisa dibilang sudah lebih dari 6 bulan. Nah, kita kembali lagi bergabung dengan Prof. Hingki. Maaf Prof, sepertinya terputus. Nah, boleh diceritakan lagi ketika sudah jadi spesialis anak, Prof. Hingki harus ke daerah lagi. Seperti apa Prof? Saya ke rumah sakit umum mana di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Oke, di Bengkulu. Penugasan ketika jadi spesialis itu ya Prof ya, di daerahnya ya. Saya satu-satunya dokter spesialis di rumah sakit tersebut. Satu-satunya, berarti idola sekali pada saat itu ya Prof. Antriannya udah pasti udah nggak mungkin cuma 1-2 pasien bisa dibilang seperti itu. Iya, boleh dibilang. Saya menikmati juga di sana ya, saya menikmati juga bergaul sama teman-teman puskesmas ya. Di sana tiap hari Minggu jalan ke pantai, ke danau, mancing. Hobi pribadi. Siap. Di situ ya berhadapan dengan gizi buruk, ya, kanker, TB, hepatitis, ya penyakit-penyakit infeksi lah, memang masalahnya. Misalnya itu ya radang paru, ya, dan lain sebagainya. Kemudian saya kembali ke Jakarta jadi pengajar. Di UI lagi, balik lagi Selama setahun saya sekolah lagi ke Liverpool. Saya ke School of Tropical Medicine di Liverpool ngambil Master of Tropical Pediatrics. Ambil master di sana Prof. Nah ya, kalau misalkan sekarang dari situ itu kan perjalanan ketika sebagai jabatan dokter. Nah kalau sebagai ketua Komnas KIPI sendiri sejarahnya seperti apa tuh Prof ketika dari dokter kemudian jadi masuk ke Komnas KIPI? Izin Prof. Jadi karena saya jadi staf pengajar di infeksi dan pediatri tropis, jadi saya selalu jadi narasumber di Kemkes. Kalau Kemkes mau membuat program, Kemkes membuat buku, Kemkes membuat pedoman, Kemkes ada outbreak, ada kejadian luar biasa, ada wabah, ada vaksinasi, ada pokoknya masalah anak, masalah infeksi, masalah imunisasi, ya saya narasumbernya. Bukan saya pribadi, artinya FKUI jadi selalu diundang sebagai narasumber, ya antaranya saya kadang ikut atau sering ikut, sehingga akhirnya terlibat dalam dengue, terlibat dalam kaki gajah, terlibat dalam malaria, terlibat dalam difteri, terlibat dalam campak, terlibat dalam rubella, terlibat dalam polio, terlibat dalam imunisasi. Akhirnya S3 saya juga tentang kejadian ikutan pasca imunisasi. Doktor saya itu. Udah berapa lama Prof ketika mulai bersentuhan atau terlibat di Komnas KIPI itu tahun 90-an? 98. Oke, 98. 97. Waktu mulai itu, pekan imunisasi nasional itu. Kan dilakukan imunisasi secara masif ya, jutaan anak divaksin. Baru itu muncul ya kayak sekarang nih, ada kejadian itu. Nah, bentuklah Komnas KIPI itu. Tertarikan dulu suka melakukan imunisasi, kemudian tertarik dengan apakah ada dampak dari imunisasi itu sendiri. Betul, ya Prof ya. Siap. Bagaimana menenangkan masyarakat, dan tidak membuat panik, mencarikan penyebab, apakah memang vaksin itu ada penyebab. Apakah ada keterkaitan dengan imunisasi. Nah itu di situ mulai, jadi dengan KIPI udah hampir 25 tahun.
Dalam sejarah vaksinasi yang paling menarik Prof Hingki itu seperti apa? Ketika pada saat vaksinasi apa Prof? Kalau Yang membahagiakan itu kalau angka kejadian dan angka kematian turun secara drastis. Oh Itu gitu. kepuasan karena Oke. angka keberhasilan imunisasi itu dilihat dari angka kesakitan dan angka kematian. Iya Kalau iya. kita cakupan tinggi turun tuh angka secara bermakna ya dari masa ke masa. Dan Ya, kalau bisa dapat penyebab terkait sebuah merekomendasikan sesuatu yang baik itu jadi kepuasan tersendiri ya Prof ya. ini kan kita lihat yang tadi saya berikan ilustrasi bulan Juli kita bagaimana repotnya di UGD cakupan imunisasi kita berapa sekarang cakupan imunisasi kita yang udah 290 juta beda kan keadaan UGD-nya sekarang hari ini ya saya kira masa sih kita masih menolak bahwa peranan imunisasi nggak ada harus secara objektif nggak melihatnya bahwasanya ada kok peranan imunisasi meskipun bukan utama tapi ada peranannya jadi silahkan imunisasi dari sekarang jangan ditunda apapun yang ada itu yang terbaik mudah-mudahan ini kita bisa kendalikan soalnya sekarang angkanya udah mulai naik lagi deh Wisma Atlet udah ribuan lagi Jumlah terakhir ada 802 orang Prof iya, sekarang bisa dibilang seminggu iya. 2 minggu jadi 1.000 nih. Memang kalau dibandingkan ketika masuk varian Delta itu jumlah ini masih cukup kecil tapi ini harus diwaspadai ya Prof ya. Itu signal peringatan. Ya, ini kan sebetulnya outbreak atau pandemi ini kan signal dari yang maha kuasa dari Allah, ya kan? Betul, betul. Jangan lengah, jangan lalai, waspada terus, pencegahan, ya jaga perilaku bersih hidup sehat. Ya. Nah, Prof Hiki, terakhir masukannya atau himbauannya buat masyarakat Indonesia atau pendengar MG Radio saat ini yang bisa dibilang masih belum vaksin, apa ada himbauan tersendiri buat mereka, Prof? Jadi para masyarakat yang belum paham ya, coba secara bijaksana, secara objektif menilai apakah masih ragu terhadap imunisasi ini melihat apa yang kita lakukan bersama. Ini kan kita lakukan bersama, bukan hanya pemerintah aja. Ini bukan jasa pemerintah, ini jasa kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Bagaimanapun bagusnya pemerintah, kalau peraturan itu tidak ditaati oleh masyarakat, sia-sia. Saya mengharapkan, cepatlah kita sekarang melakukan ikhtiar, karena Allah selalu memberikan kemuliaan kepada masyarakat, kepada manusia yang berikhtiar untuk lebih baik lagi. Ya kan kita udah lihat manfaat imunisasi, mudah-mudahan saya yakin Allah pasti memberikan perlindungan kepada kita kalau kita berniat baik. Kalau kita berniat bukan hanya baik untuk diri kita sendiri, tapi juga kita tidak merugikan orang lain. Ya, kita tidak menularkan kepada yang lain supaya kita juga tidak tertular oleh orang lain. Sehingga suatu saat kita akan pulih seperti sebelum yang dahulu. Jadi jangan melihat berita-berita yang negatif yang selalu memutarbalikkan fakta dan mencemaskan. Ya, jadi coba cari berita yang dari orang atau dari sumber yang dapat dipercaya, yang menenangkan sehingga kita pun bertambah tenang, ya, bertambah percaya, tambah yakin bahwa apa yang kita lakukan secara bersama-sama ini, pemerintah dan rakyatnya, sudah benar, arahnya sudah benar. Mari kita membangun benteng ini ya. Benteng itu ya dengan 3M, 3T, dan vaksin ini. Benteng ini masih ada bolong-bolongnya. Nah yang bolong-bolong ini coba kita ajak semuanya agar menutup bolong-bolong tadi sehingga semuanya kembang. Sehingga si virus ini nggak ada tempat buat berlindung lagi. Nggak ada tempat buat mutasi lagi dia. Karena orang udah pada divaksin, virus itu nggak bisa berkembang biak, dia punah. Atau memang ada orang yang udah sakit punya kekebalan, ya si virus juga nggak bisa berkembang biak karena si orang yang sudah sakit itu udah punya kekebalan. Tapi apakah kita mau kekebalan itu didapat gara-gara sakit? Jangan dong. Tapi kan kita divaksin, jadi kita dapat kekebalan yang nggak bisa perkirakan apa yang bakal terjadi. Sehingga suatu saat semua peluang virus itu untuk masuk nggak ada atau sangat kecil. Risikonya sangat rendah
pada kita. Mari kita sebagai suatu bangsa ini sebetulnya kita sebagai bangsa lagi lagi ujian. Dan orang semua menyoroti Indonesia gimana nih, berhasil atau enggak. Sekarang kita lagi dipuji nih, tapi kalau kita lengah atau lalai, kita diberikan contoh lagi sebagai negara yang selalu kalau ada contoh buruk selalu maunya kita. Padahal kita sudah berhasil nih, insya Allah ya. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang paham, lebih banyak lagi yang mau divaksinasi, lebih banyak lagi yang bergabung sehingga kita Terima kasih. Terima kasih masukannya Prof. Hindra Irawan Satari terkait vaksinasi masyarakat. Ayo, yang belum vaksin pendengar MG Radio, ayo jangan ragu untuk melakukan vaksin. Bisa dibilang Profesor Hingki ini bisa dibilang kalau kata anak muda sekarang bukan kaleng-kaleng, yang memang sudah punya pengalaman terkait vaksin dan sudah tahu manfaat dari vaksin dan sudah coba mencari tahu apa dampak dari vaksin, dan semua itu perlahan tapi pasti bahwa ini tujuannya adalah untuk mempertahankan kesehatan masyarakat di Indonesia. Terima kasih Prof. Hingki atas waktunya di sore hari ini. Siap, terima kasih Prof. Sehat-sehat selalu Prof. Dan salam buat keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.